Anies Baswedan menjadi idola baru para penggemar K-pop atau K-popers. Gerakan Anies di media sosial ini diakui oleh masing-masing tim pemenangan sebagai cara sah untuk menyentuh generasi muda. Dukungan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan marak di media sosial khususnya Twitter atau X dan TikTok. Dukungan ini diberikan usai Anies melakukan live di TikTok belakangan ini. Gaya Anies saat live disebut mirip idol Korea. Anies pun disambut antusias oleh para K-popers di dunia maya. Bahkan para K-popers itu sampai membuat akun Anies Bubble di X yang dibanjiri followers. Juru bicara tim nasional Anies dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Lulu Nur Hamidah mengatakan, dukungan K-popers yang diberikan kepada Anies tidak lepas dari keontentikan sang capres. Menurut saya, Pak Anies ini otentik. Dia tidak perlu harus capek-capek meng-create dirinya sedemikian rupa agar tampak menjadi sosok yang kira-kira itu memenuhi ruang mimpinya umur-umur muda, kata Lulu kepada Forum Keadilan Selasa 2 Januari 2024. Lulu mengaku awalnya live tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai sebuah strategi kampanye, artinya memang tidak dibuat-buat. Jadi gaya Anies itu muncul secara natural. Menurut Lulu, Anies mampu memasuki dunia anak muda yang aktif di media sosial dengan membicarakan hal-hal ringan serta memberikan masukan kepada mereka. Sebab secara sosiologis, anak muda saat ini memiliki kesenjangan komunikasi dalam keluarga. Mereka butuh sosok atau figur ayah untuk bercerita, yang kemudian bertemulah dengan Anies. Bayangkan ada jutaan anak-anak sebenarnya hari ini yang mencari figur tentang ayah. Mereka memang punya keluarga, tetapi mereka merasa sendiri. Ada yang gak nyambung, ada yang gak bisa diajak bicara. Nah, ternyata Mas Anies itu muncul mengisi ruang itu, ujarnya. Lulu tidak heran jika Anies kemudian dijuluki sebagai abah online oleh para anak muda. Julukan itu sebenarnya mengikuti anak Anies, Mutiara Baswedan yang memanggil Anies dengan sebutan abah. Lulu juga mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan dukungan di media sosial semata, melainkan akan berusaha agar dukungan K-popers itu dapat dikonversi dalam bentuk suara saat pemilihan pada 14 Februari 2024 nanti. Dia mengaku akan tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para anak muda, terlebih soal tata cara pencoblosan, kertas suara, dan mengajak untuk datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Tim Amin dan juga relawan khususnya tetap di lapangan harus ada sosialisasi yang berkaitan dengan cara mencoblos, kertas suaranya apa, kemudian harus didorong untuk datang ke TPS. Jadi ini tetap harus juga dilakukan. Karena popularitas kecintaan di media sosial itu harus didorong, ujarnya. Sementara juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim berkomentar bahwa cara Anies menggait perhatian anak muda itu sah-sah saja. Sebab para penggemar K-pop sendiri merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Menurut kami sah saja, kelompok fans K-pop ini kan nyata ada di Indonesia. Mereka juga bagian dari unsur masyarakat khususnya generasi tertentu, ucapnya kepada Forum Keadilan Selasa 2 Januari. Kemudian Koordinator Nasional Ganjar Center Pumpida Hidayatullah juga mengakuinya. Anies Bubble menurutnya merupakan salah satu cara yang bisa menyentuh generasi muda. Saya rasa ini bisa mendapatkan perhatian mereka, tapi mereka ini generasi yang sangat cerdas. Pasti mereka akan banyak mencari tahu kepentingan apa yang mereka miliki akan diperjuangkan oleh capres dan cawapres. Termasuk mereka juga akan berkomunikasi dengan orang tua mereka. Jadi logika pilihan mereka juga akan dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti itu, katanya kepada Forum Keadilan Selasa 2 Januari. Soal apakah tren Anies Bubble bisa menaikkan elektabilitas Amin secara masif, menurutnya mungkin saja, tetapi ia meragukannya. Pumpi memandang generasi Z atau Gen Z merupakan generasi yang sangat sulit dipahami oleh orang-orang di generasi sebelumnya. Selera dan apa yang mereka sukai memang jauh berbeda dengan logika umum di generasi saya. Jadi tidak heran para capres dan cawapres termasuk Anies mencari sesuatu yang bisa menyentuh mereka secara komunikasi publik, ujarnya. Sedangkan dalam konteks sosial media, kata Pumpi, yang namanya trending itu bukan saja mendapatkan potensi paparan pendukung, tetapi juga membuka paparan haters dan serangan. Jadi pendekatan seperti itu juga bukan tidak berarti tidak ada resikonya secara elektoral, jelasnya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Grace Natali juga tak ambil pusing soal viralnya akun Anies Bubble. Kata Grace, yang penting tak menggunakan politik identitas yang merusak toleransi. Gak apa-apalah, namanya juga usaha, yang penting jangan pakai politik identitas yang merusak toleransi, ujarnya Selasa 2 Januari.